Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Oke, hari ini kita belajar apa ya? Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu. Let's pray to Allah by basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang... Yuk langsung aja kita lihat videonya. Cermati dengan baik-baik ya. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman artinya ditasdik di dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-rasulnya yang berisi tentang ajaran-ajaran ibadah, hukum halal haram, serta menuntun kehidupan umat manusia untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan firman-Nya tentang beriman kepada kitab-kitab Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitab alladzi anzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Pembahasan selanjutnya adalah tentang kitab dan suhuf. Yang pertama, kitab. Kitab memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yang pertama, sudah berbentuk buku atau kitab. Yang kedua, kitab lebih lengkap daripada suhuf. Yang ketiga, masa berlaku kitab cukup panjang. Yang keempat, kitab wajib disampaikan kepada seluruh umat. Sedangkan karakteristik suhuf adalah yang pertama, suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran. Yang kedua, jika dibandingkan dengan kitab, suhuf masih belum terlalu lengkap. Yang ketiga, masa berlaku suhuf cukup pendek. Dan yang terakhir, suhuf tidak wajib disampaikan kepada seluruh umat. Materi selanjutnya yakni kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para penerimanya. Kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui di sini ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab ini menggunakan bahasa Ibrani yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam serta berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangan untuk menyembah berhala. Yang kedua yakni kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab ini menggunakan bahasa Kipti yang berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Selanjutnya yakni kitab Injil. Kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam serta berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan kitab Zabur. Kitab
suci Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada abad 7 Masehi, yaitu pada tahun 611 sampai 632 Masehi. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril dan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nama lain dari Al-Quran yang pertama adalah Al-Huda, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua Al-Furqan, Al-Quran sebagai pembeda antara baik dan buruk. Yang ketiga Asy-Syifa, Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Yang keempat Az-Zikir, yaitu Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman atau balasan. Yang kelima adalah Alkitab, Al-Quran adalah firman Allah yang telah dibukukan. Keistimewaan dari Al-Quran yaitu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Selanjutnya sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Yang selanjutnya ada Al-Quran tidak dapat ditandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Dan terakhir, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Oke, bagaimana adik-adik? Udah paham belum tentang materi yang udah dijelaskan oleh kakak-kakak tadi? Yuk, agar lebih paham lagi, kita review sedikit materinya ya. Yang pertama yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, beriman di sini yaitu kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab yang telah Allah turunkan kepada para nabi dan rasul tersebut berisi tentang akidah, ibadah, dan sebagainya yang digunakan sebagai pedoman hidup umat manusia. Kemudian yang kedua ada perbedaan antara kitab dan suhuf, di mana kitab yaitu berisi lembaran-lembaran yang telah dibukukan yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul dan wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan suhuf itu hanya berupa lembaran-lembaran saja dan tidak wajib diturunkan kepada umatnya. Kemudian yang ketiga adalah macam-macam kitab-kitab Allah. Ada 4 ya, jangan lupa. Yang pertama ada kitab Taurat, yang kedua ada kitab Zabur, yang ketiga ada kitab Injil, dan yang keempat ada kitab Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah nama-nama lain dari Al-Quran. Ada apa saja? Hayo. Ada Asy-Syifa, Al-Huda, dan sebagainya. Oke, kakak rasa kalian sudah cukup paham ya untuk materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, kita sudahi pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Yuk, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum video ini kakak tutup, kakak ada kuis nih untuk kalian. Pertanyaannya, di bawah ini yang bukan merupakan keistimewaan dari Al-Quran adalah A. Al-Quran terjaga kemurniannya, B. Membacanya bernilai ibadah, C. Menyesatkan kitab-kitab sebelumnya, dan D. Keindahan redaksi dan tulisannya beserta artinya tidak ternilaikan. Jawabnya di kolom komen ya. Oke, kakak sudahi video pembelajaran kali ini. Jangan lupa belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.